Perkembangan arsitektur Islam pada masa Abbasiyah dan Seljuk bermula sekitar abad ke-11. Pada era itu, perkembangan arsitektur Islam yang begitu besar terlihat pada penggunaan teknik bahan batu bata dari seni arsitektur Persia yang diterapkan pada bentuk lengkung iwan. Selain itu, perkembangannya juga tampak pada cara pembangunan bangunan lain yang menjadi bangunan fasilitas seperti istana dan bangunan untuk kepentingan sosial. Salah satu contoh arsitektur masjid yang dibangun pada era itu adalah Masjid Jami di Isfahan. Pola perencanaannya terdiri dari penampilan pemakaian lengkung-lengkung iwan sebagai bentuk keseluruhan. Kelengkapan bangunan yang sangat menonjol adalah menara. Menara dalam gaya Seljuk menampilkan beberapa corak yang berlainan. Selanjutnya masuk ke arsitektur Islam di Spanyol. Perkembangan arsitektur Islam pada masa ini dapat dilihat terutama pada arsitektur Masjid Cordoba dan Istana Granada. Masjid yang didirikan oleh Abdurrahman ad-Dakhil pada tahun 786 Masehi ini mempunyai pola dasar bentuk masjid Arab asli dengan gaya Masjid Umayyah. Pada masa selanjutnya, masjid ini telah mengalami penyempurnaan selama 3 kali berturut, yakni pada tahun 822, 976, dan 990. Di antara penyempurnaannya adalah penambahan tiang-tiang sebagai cara untuk memperluas masjid. Mula-mula ditambah dengan 5 deret, kemudian 17 deret memanjang dan 8 tiang ke samping. Penonjolan lain adalah terdapatnya marmer monolit sebagai kubah penutup mihrab yang dihiasi dengan ukiran bermotif renda yang dikerawang pada batu. Kekhususan lain adalah terdapatnya tiang-tiang rangkap yang menopang lengkung-lengkung bercorak ladam kuda. Era Utsmaniyah. Pada masa ini, bangunan-bangunan yang berdiri umumnya menampilkan corak yang sedikit berbeda dari arsitektur sebelumnya. Umat Islam pada zaman Utsmani menampilkan 3 bentuk masjid, yakni tipe masjid lapangan, masjid madrasah, dan masjid kubah. Hal yang baru dalam rangka perkembangan arsitektur Islam, gaya Utsmaniyah ini ialah munculnya perencanaan bangunan oleh seorang arsitek yang pernah belajar di Yunani, yaitu Sinan, yang telah menghasilkan karya-karya dalam berbagai bentuk bangunan. Masjid Sultan Sulaiman di Istanbul adalah buah karya arsitektur Islam pada era Utsmani. Masjid itu menampilkan pertautan yang simbolis antara kemegahan masjid sebagai lambang sultan yang besar kekuasaannya dan keagungan masjid sebagai sarana keagamaan. Perpaduan itu ditampilkan lewat menara yang langsing dan tinggi seolah-olah muncul dari lengkung-lengkung kubah dan melesat lepas ke ketinggian. Arsitektur Islam di India. Arsitektur masjid India pada umumnya mengambil corak masjid lapangan, kemudian memakai lengkung-lengkung iwan. Bahan-bahan yang digunakan terdiri dari batu. Hal ini sudah lama digunakan dalam membuat candi. Di Masjid Kutubuddin, misalnya, terdapat corak atap kubah dalam jumlah banyak dan mengatapi hampir semua ruangan. Dan gapuranya mirip dengan bangunan candi ala India. Corak menaranya berbentuk bulat seperti pilar yang runcing pada puncaknya, serta mencuat tinggi ke atas. Bentuk itu tampil pada bentuk menara yang bernama Kutub Minar yang tingginya 73 meter. Menara ini terdiri dari 5 tingkat. 3 tingkat pertama merupakan ruangan yang dihiasi dengan batu cadas merah. Dan bangunan menara berdiri sendiri terlepas dari bangunan masjid. Karya arsitektur Islam India yang termasyhur adalah Taj Mahal di Agra. Bangunan ini berdiri di ujung taman yang luas dengan air mancur, yang dibatasi dengan pintu gerbang berbentuk lengkung iwan. Diatapi dengan kubah berbentuk bunga masif. Tembok-temboknya dihiasi dengan relung-relung berupa takikan pada tembok.
Ada beberapa faktor yang membuat saya tertarik untuk mengambil tema ini. Yang pertama adalah dari proses perkembangannya sendiri. Sebagai contoh, pada zaman dahulu, masjid-masjid yang ada itu masih sangat sederhana. Bahannya hanya dari batu bata saja, dan bisa dibilang hanya berbentuk kotak. Dan masjid-masjid yang ada di dunia sekarang ini sudah berubah pesat. Dari segi bangunannya, sudah bisa dibilang mewah, bertingkat, dan lain-lain. Bahkan, di Masjid Nabawi sudah ada teknologi canggih dibandingkan masjid-masjid pada zaman dahulu, yaitu payung yang bisa terbuka dan tertutup secara otomatis.